setia firman Tuhan setiap harinya, dan kita selalu bersyukur atas kebaikan Allah. Dan pada pagi hari ini juga kita mendahulukan Allah dalam segala hal, agar itu yang memberangkatkan dan mendasari kehidupan kita. Mari berdoa. Terpuji namamu ya Allah, atas segala kebaikan kemurahan yang tak terhingga. Kasih dan penyertaan yang kami rasakan, sehingga dalam tidur kami bangun pada pagi hari ini tanpa kekurangan sesuatu apapun. Tolonglah kami Tuhan agar mendahulukan Engkau dalam segala hal, dan firman yang mau kami dengarkan, materaikanlah Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan dapat melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengarlah doa kami ini ya Allah, dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Allah yang menjadi renungan buat kita pada channel YouTube HKBP Setia Negara, Sabtu 28 Juni 2025, yang tertulis dalam Markus pasal 5 ayat 19. Beginilah bunyinya. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Demikianlah pembacaan firman Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Dalam pelayanannya, Yesus selalu mendahulukan kebaikan seluruh umatnya. Memprioritaskan apa yang terpenting dalam hidup ini, terlebih keselamatan yang kekal, agar semua terlepas dari belenggu dosa. Ada hal-hal yang luar biasa terjadi yang tak diduga orang banyak, sehingga mereka heran dan tercengang. Seperti menghardik angin ribut, seketika itu menjadi tenang. Menghidupkan yang mati, termasuk mengusir roh jahat kepada seorang yang digerasa. Sebenarnya, rasa syukur dari orang yang disembuhkan Yesus itu telah ditunjukkan dengan duduk baik, berada di kaki dekat Yesus, mendengar tentang firman yang disampaikan. Tapi Yesus harus pergi ke tempat lain untuk membawa jiwa-jiwa yang belum tersentuh firman Allah. Namun Yesus melarangnya dan berkata, Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Sepintas kita mengartikan, mengapa Yesus melarang dia mengikuti Yesus? Namun ada hal yang terpenting, yaitu memberitahukan kepada saudara, keluarga, satu kampung apa yang telah diperbuat Yesus, agar mereka juga memperoleh kabar baik dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui aksi nyata Yesus, agar orang mengetahui kemahakuasaan dan kasih Yesus yang begitu tulus tanpa membedakan yang satu dengan yang lain. Yesus sangat menghargai setiap kehidupan dengan mengusir roh jahat dan pergi ke kumpulan babi. Karena Yesus menganggap hidup manusia lebih berharga daripada yang lain. Bahaya besar bagi orang percaya saat ini adalah tidak sedikit orang yang lebih menghargai barang atau materi daripada manusia. Karena itu harus kita ingat, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang sangat menghargai kehidupan manusia. Maka
Mari menjadi pengikutnya yang juga menghargai kehidupan sesama, bersaksi atas kebesaran dan perbuatan Allah atas pribadi lepas pribadi. Mari bersaksi terlebih dahulu dari keluarga kita masing-masing. Mari kumandangkan, nyatakan kebaikan dan kuasa kasih Allah di keluarga, di tempat kerja, jualan, di kantor, di mana dan kapan, agar semua mengenal Allah Maha Pemurah melalui orang yang disembuhkan. Allah juga pakai dia supaya pemberitaan siapa Yesus agar tersiar dan boleh percaya. Demikian juga kita semua, Bapak Ibu, yang sudah menerima berbagai berkat, yang sudah menerima keselamatan. Mari kita bercerita, mari kita bersaksi siapa Yesus kita itu, di mana Allah memberikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Beritahukanlah agar semakin banyak yang percaya dan mengimani Yesus adalah Maha Agung Penyelamat, sehingga nama Allah semakin dipermuliakan dan kita mendapat keselamatan yang kekal. Kita berdoa. Sungguh luar biasa kasih-Mu Allah yang tiada bandingnya. Engkau curahkan lewat berbagai berkat-berkat agar kami senantiasa hidup di dalam ketenangan jiwa dan pikiran. Engkau juga Tuhan yang menyediakan tempat kekal bagi kami. Kelak Tuhan memanggil kami. Karena itu tolong kami selalu kedengaran rindu bersekutu dengan Allah. Kami yakin Tuhan, roh-roh zaman yang sudah banyak menghinggapi orang-orang percaya. Tetapi dengan kuasa Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus, segala kekuatan setan, iblis, kami kalahkan, kami patahkan. Sehingga roh Tuhan yang berkuasa atas hidup kami, di keluarga, di pekerjaan, dimanapun. Tolong kami Tuhan bersaksi atas kebesaran-Mu, sehingga semakin banyak jiwa-jiwa yang terselamatkan oleh kuasa, kebaikan, dan kemurahan Allah. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami, seluruh jemaat-Mu, Engkau yang menyembuhkan, yang mengalami sakit penyakit, topang yang lemah, dan kuatkan yang di dalam berbagai pergumulan tantangan kehidupan. Beri hikmat kebijaksanaan kepada anak-anak kami dalam sekolahan. Mereka anak yang takut akan Tuhan. Mereka boleh meraih masa depan mereka karena Tuhan yang selalu membimbing dan mengarahkan. Kami mau berdoa Tuhan buat seluruh jemaat yang ulang tahun perkawinan dan juga ulang tahun tambah umur pada minggu yang lalu dan 1 minggu ini. Biarlah sukacita mereka, Tuhan berkati, Tuhan beri berbagai karunia, dan ingatkan mereka Tuhan untuk mensyukuri itu semua. Nama Tuhan semakin dipermuliakan. Anak-anak kami Tuhan yang sudah naikkan kelas, yang mau perguruan tinggi, bila mendapat nilai yang kurang bagus, biarlah ke depan Tuhan mereka pacu, sehingga anak-anak kami semangat untuk meraih masa depan mereka. Tuhan, ampunkan kami dari segala dosa kami, layakkan kami menjadi anak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Allah selalu memberkati kita semua. Salam. Aku bersinar terus.